Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Denny sebelumnya, teman-teman, sore ini kita akan membicarakan teknik pembuatan IBPR. Teknik pembuatan IBPR, mungkin teman-teman sudah familiar dengan IBPR. Nah, sebelum kita memulai ini, terlebih lebih baik lagi kalau saya memperkenalkan diri kembali. Kalau teman-teman ada yang udah ikut webinar saya, sesi saya sebelumnya di teknik pembuatan JSA, saya ulang lagi perkenalannya, nama saya Rizuli Akbar. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor tambang di Indonesia, yaitu PT Dharma Henwa Tbk, sebagai Head of KHSE Operation, saat ini di Head Office Jakarta. Latar belakang pendidikan saya di Universitas Indonesia di K3 Kesehatan Masyarakat. Untuk kontak saya mungkin teman-teman bisa dilihat di materi, nomor WA, alamat email, sama LinkedIn-nya. Kalau mau berkontak, dipersilahkan dengan senang hati. Kita mulai langsung ke materi pada sore ini untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti supaya lebih banyak sesi diskusi kita ke belakangnya. Sebelum kita memulai, sedikit saya memberikan gambaran terlebih dahulu terkait masalah IBPR ini atau HIRA-DC. Mungkin ada yang mengenal dengan istilah HIRA-DC, ada yang mengenal dengan IBPR, itu sama saja. Nah, dari standar K3 yang ada, baik nasional maupun internasional, saya coba menggambarkan di sini. Untuk SMK 3 yang menjadi acuan di Indonesia, kita berbicara masalah kewajiban IBPR ini ada pada klausul 212. Jadi secara regulasi IBPR ini suatu hal yang diwajibkan dari sistem manajemen K3 dari suatu perusahaan. Kalau di dunia pertambangan, di SMKP, mungkin teman-teman udah pernah dengar dengan istilah sistem manajemen keselamatan pertambangan. Berbicara mengenai IBPR ini, kita akan diarahkan melalui klausul 2.2, yaitu manajemen risiko. Di manajemen risiko dimulai dari identifikasi, pengendalian, sampai upaya-upaya peluang lain yang harus kita identifikasi dalam proses pekerjaan kita. Kalau kita berbicara SMK 3 konstruksi, di SMK 3 konstruksi adanya di klausul 3.1, kalau saya tidak salah, diidentifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko K3. Kemudian kalau standar internasional di ISO 45001 yang terbaru ya teman-teman, sebagai pengganti OSAS, itu ada di klausul 612, yaitu Hazard Identification and Assessment of Risk and Opportunities. Sedangkan kalau teman-teman yang menerapkan sistem manajemen terintegrasi dengan Quality Management System atau ISO 9001, maka kewajiban IBPR, identifikasi bahaya ini ada pada klausul 6.1 Action to Address Risk and Opportunities. Ini dasar referensi terkait kewajiban pelaksanaan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko dalam sistem manajemen K3. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang pertambangan bisa ngecek di SMKP, yang bergerak di bidang konstruksi bisa ngecek di SMK 3 konstruksi. Kalau yang bergerak di perusahaan apapun yang udah memenuhi kewajiban SMK 3, bisa dicek di klausul 212 SMK 3 dari Kemenaker. Sedangkan teman-teman yang menerapkan ISO secara internasional, ISO 45001 dan ISO 9001 bisa dicek di klausul 6 atau di planning. Itu gambaran dasar referensi kenapa kita harus memahami dan melaksanakan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko ini. Berbicara IBPR, identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, penilaian dan pengendalian risiko ini, kita yang harus kita pahami terlebih dahulu itu adalah terkait masalah apa sih bahaya dan risiko. Teman-teman harus benar-benar baik sebagai praktisi HSE, praktisi safety, maupun orang yang lagi belajar sama safety, ini kunci utama yang harus teman-teman khatamkan lah istilahnya. Jadi hazard and risk itu bedanya di mana sih? Jangan sampai sebagai praktisi HSE ini kebolak-balik. Ini sangat banyak ditemukan di lapangan sebagai praktisi HSE ketika berbicara hazard dan risiko masih suka berbolak-balik. Nah, di sini kita harus luruskan kembali mana yang hazard, mana yang risiko. Itu yang harus dipahami pertama dulu. Nah, berbicara hazard atau bahaya. Bahaya itu secara definisi atau secara konsepnya adalah suatu kondisi, keadaan, situasi, material, lingkungan
yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu kejadian yang tidak diinginkan atau insiden. Jadi adalah suatu keberadaan sumbernya, sumbernya itu yang disebut dengan bahaya. Secara saya pribadi, saya biasanya mengkelompokkan jadi 7 kategori bahaya yang ada dalam lingkungan kerja. Yang pertama itu bahaya fisika, yang kedua bahaya kimia, yang ketiga bahaya biologis, keempat mekanis, 5 ergonomi, 6 lingkungan, dan 7 bahaya psikososial. Ini kalau saya biasa mengklasifikasikannya menjadi 7. Mungkin di perusahaan teman-teman ada yang mengklasifikasikan jadi 8, ada yang mengklasifikasikan jadi 9, atau ada yang jadi 5, itu kembali ke pemahaman atau sistem yang berlaku di perusahaan masing-masing, atau ke teman-teman sendiri pemahamannya yang enaknya di mana. Kalau secara saya pribadi, saya lebih nyaman untuk menggunakan 7 kategori ini. Jadi kalau untuk bahaya fisika, ya contohnya terkait temperatur, aliran listrik, getaran, pencahayaan, kebisingan, itu semua masuk kategori bahaya fisika. Nah, kemudian bahaya kimia itu seperti debu, asap, gas, itu masuk ke dalam bahaya kimia. Termasuk B3, itu bahaya kimia. Bahaya biologi ini adalah virus yang sekarang lagi trending topik, coronavirus. Kemudian binatang buas, binatang berbisa, binatang liar, kemudian bisa juga bakteri, mikroba, itu masuk bahaya biologis. Kemudian bahaya mekanis itu biasanya gerakan mesin atau benda berputar di mesin, kemudian titik jepit, itu bahaya mekanis, bisa jadi titik jepit dari tools yang kita gunakan, itu masuk dalam bahaya mekanis. Untuk bahaya yang ergonomi, itu biasanya contohnya area kerja terbatas, posisi kerja yang statis atau statis postur, kemudian bisa juga area kerja sempit, atau kondisi fisik badan kita menjadi suatu bahaya terhadap proses pekerjaan. Misalkan desain pekerjaannya itu tingginya tinggi 180, ternyata di Indonesia rata-rata orangnya cuma 160, itu adalah bahaya ergonomis. Kemudian bahaya lingkungan, ini biasanya ke cuaca, kontur alam, ada jurang atau ada tanjakan, kemudian bencana alam, itu masuk dalam bahaya lingkungan. Kemudian bahaya psikologis itu contohnya di area kerja ada intimidasi, bullying, kemudian beban kerja yang tinggi, itu masuk bahaya psikososial. Jadi teman-teman di sini dipahami lagi bahwa bahaya itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang mengakibatkan timbulnya suatu insiden. Jadi kalau bahaya langsung misalkan debu, gas, bukan berarti bahaya itu apa bahayanya dari pekerjaan di ketinggian terjatuh. No, itu bukan bahaya. Itu yang harus kita pahami secara jelas lagi supaya teman-teman memberikan pemahaman ke rekan-rekan kerja tidak keliru. Sedangkan kita berbicara masalah risiko, risiko itu adalah peluang atau kemungkinan munculnya suatu kejadian atau insiden dari keberadaan bahaya. Jadi risiko itu adalah peluangnya, probability terjadinya dampak dari suatu keberadaan bahaya tersebut. Sehingga kalau kita menanyakan risiko, risiko itu apa? Ya terjatuh, terpleset, tertusuk, tertimpa, tersengat listrik, nah itu masuk ke risiko. Jadi itu bukan bahaya, itu risiko. Jadi berbicara dampak dari dampak dari suatu bahaya itu adalah risikonya. Konsep risiko yang saya selalu pegang selama ini adalah risiko merupakan konsekuensi dikali likelihood dikali exposure. Jadi di sini ada satu hal yang berbeda mungkin dari pemahaman umum. Kebanyakan risiko itu kan kita berbicara konsekuensi and likelihood. Nah, di sini saya biasanya memakai satu lagi aspek exposure, yaitu terkait masalah paparan atau kontak seorang pekerja ataupun properti terhadap suatu keberadaan bahaya. Jadi misalkan suatu risiko, suatu bahaya, ada itu bahaya contohnya bahan bakar. Bahan bakar ada di gudang penyimpanan bahan bakar.
di tempat penyimpanan bahan bakar gitu. Nah, konsekuensinya adalah contoh yang pertama itu adalah meledak. Likelihood-nya berapa probability terjadinya itu bisa misalkan sering terjadi. Nah, exposure-nya itu yang memicu terjadinya ledakan itu exposure-nya ada atau tidak ke bahan peledak tersebut, bahan bakar tersebut. Kalau misalkan ada, maka risikonya akan jadi nyata. Sedangkan kalau exposure-nya tidak ada, dianggap nol, sehingga itu risikonya tidak dianggap nyata. Jadi itu cuma risiko yang terprediksi, bukan risiko aktual. Biasa saya memiliki konsep seperti itu. Jadi ketika exposure-nya tidak ada, maka suatu keberadaan bahaya itu bukanlah suatu hal yang bisa menjadi risiko. Gitu. Kemudian kalau kita berbicara metode identifikasi bahaya dan risiko, itu ada 6 metode yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu adalah dengan melakukan observasi atau melakukan pemeriksaan keliling pada area atau proses pekerjaan tertentu. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi keberadaan bahaya pada suatu pekerjaan dan risikonya, bisa dilakukan yang pertama dengan metode observasi. Nah, jadi teman-teman bisa langsung ke area pekerjaan tersebut, kemudian melihat karyawan yang bekerja tersebut, mengobserv di situ apa bahaya yang akan terjadi, kemudian risiko yang mungkin terjadi apa, langsung diidentifikasi di sana. Jadi kita lihat langsung. Sedangkan metode yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan menggunakan daftar periksa atau checklist. Jadi teman-teman men-checklist terlebih dahulu step by step pekerjaan yang akan dilakukan dari dari suatu pekerjaan itu, kemudian dilihat langkah by langkah, kemudian di checklist di situ ada bahaya di setiap langkah by langkah atau tidak. Ini kembali ke nyamannya kita untuk menggali suatu bahaya dan risiko itu lebih kemana. Bisa jadi nomor 1 dan nomor 2 di-combine itu akan lebih matang teman-teman untuk melihat realnya seperti apa. Kemudian metode yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan laporan yang terdahulu. Misalkan pekerjaan itu pernah dilakukan dulu, baik mungkin di perusahaan lain atau di perusahaan kita juga, tapi sudah lama tidak dikerjakan dan sekarang dikerjakan kembali, maka untuk mengidentifikasi bahaya dan risikonya bisa mengacu kepada laporan pelaksanaan pekerjaan yang sudah terdahulu, yang sudah selesai tersebut. Jadi bisa dalam bahasa kasarnya di sini, kita bisa melakukan ciplakan atau ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini terkait metode yang ketiga. Kemudian metode yang keempat yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan sistem diskusi dan konsultasi. Dengan metode ini teman-teman bisa mengumpulkan rekan-rekan kerja yang sudah berpengalaman atau ahli, atau master-master dari pekerja tersebut, master dari pekerjaan tersebut, teman-teman bisa mengumpulkan informasi dari mereka. Jadi dikumpulkan mereka, diskusi bareng-bareng, tahapan pekerjaannya apa, bahaya dari pekerjaan itu apa, risikonya apa, bisa digali lebih banyak dalam sesi diskusi dan konsultasi. Jika ada tenaga kerja yang ahli dalam pekerjaan tersebut di perusahaan teman-teman. Kemudian metode yang kelima yang bisa dilakukan adalah investigasi kecelakaan. Maksudnya di sini adalah kita bisa melakukan identifikasi bahaya dan risiko mengacu pada proses laporan investigasi suatu kecelakaan di pekerjaan tersebut. Misalkan dalam pekerjaan servis mobil. Nah, ada kecelakaan karyawan terjepit tools dalam servis mobil. Maka teman-teman bisa menggunakan laporan insidennya tersebut untuk menggali keberadaan bahaya dan risiko dari pekerjaan tersebut. Biasanya dari proses investigasi itu udah ketahuan root cause-nya apa, kemungkinan potensi-potensi bahaya lainnya yang ada dalam pekerjaan tersebut biasanya akan muncul di laporan investigasi. Sehingga teman-teman bisa mengadop itu sebagai dasar dari menetapkan identifikasi bahaya dan risiko. Yang keenam itu bisa menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi ini contohnya kalau teman-teman bekerja menggunakan bahan kimia. Nah, untuk identifikasi bahayanya teman-teman bisa menggunakan dokumen MSDS dari bahan tersebut sebagai acuan dari keberadaan bahayanya.
dan risikonya. Di MSDS itu ada dituliskan informasi kalau terkena kulit akan berdampak iritasi kah atau seperti apa, terkena mata akan berdampak apa, tertelan atau terhirup akan berdampak apa. Informasi itu ada di MSDS dan itu bisa teman-teman adopt untuk mengidentifikasi bahaya dan risikonya. Jadi secara umum ada 6 metode yang bisa teman-teman lakukan atau digali dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko. Kalau teman-teman punya waktu banyak dan teman-teman mau melakukan identifikasi dengan baik, sarannya adalah dikombinlah ke 6 metode ini. Jadi observasi ke lapangan dilakukan, menggunakan daftar periksa, kumpulkan laporan yang terdahulu yang pernah ada, panggil pekerja yang ahli untuk konsultasi dan diskusi, kemudian dikumpulkan historical laporan investigasi yang sudah pernah terjadi di pekerjaan tersebut, kemudian kumpulkan semua dokumen-dokumen yang terkait dari proses pekerjaan tersebut. Jadi teman-teman combine 6 metode ini sehingga identifikasi bahaya dan risiko yang teman-teman lakukan dapat teridentifikasi menyeluruh. Jadi meminimalisir adanya misidentify dari keberadaan bahaya dan risiko suatu pekerjaan. Kemudian dalam risiko, kalau kita berbicara IBPR, pasti kita akan sampai ke matriks risiko. Matriks risiko ini adalah suatu tools dalam memandu kita dalam menilai tingkat risiko pekerjaan tersebut itu seberapa. Matriks risiko ini secara singkat, tabel perhitungan tingkat risiko terdiri suatu kejadian berdasarkan dampak, konsekuensi, dan kemungkinan atau frekuensi atau bisa disebut dengan likelihood. Dalam menetapkan tabel atau matriks risiko ini kembali ke perusahaan masing-masing menggunakan pendekatan seperti apa. Di sini saya memberi ada 2 contoh matriks risiko. Bagian atas ini adalah matriks risiko 3x3. Matriks risiko 3x4, maaf. 3x4. Jadi ketika berbicara likelihood-nya ada 3, konsekuensinya ada 4. Dia ada acceptable, tolerable, unacceptable, sama intolerable. Kemudian di likelihood-nya mereka bagi 3. Dan di sini kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing. Di sini dia mengkategorikan 4 kategori tingkatan risiko: merah, ini gold, kuning, sama hijau. Atau ini coklat, brown, kuning, sama hijau. Nah, di sini cuma lebih memudahkan kita dalam mengkategorikan. Mereka cuma 3x4. Ada perusahaan juga yang menetapkan 5x5. Mungkin kalau teman-teman lihat referensi di Google, kebanyakan yang akan muncul tuh 5x5 seperti ini, karena lebih umum digunakan mungkin ya. Karena saya juga kalau cari-cari bahan-bahan, biasanya kalau dicari di materi di Google pun, pasti akan lebih banyak muncul 5x5 seperti ini. Dan untuk kategori dampaknya ini kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing mengkategorikannya seperti apa. Apakah akan dikelompokkan? Di sini saya menemukan adanya 2 kategori dampak terhadap manusia dan dampak terhadap properti. Nah, ini kembali kepada sistem yang diterapkan di perusahaan masing-masing. Kalau perusahaannya menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi, baik itu secara lingkungan dan quality, biasanya tingkat konsekuensi ini akan ada banyak kategori yang mereka adopt. Jadi pertimbangannya bisa banyak dalam menetapkan tingkatan risiko tersebut. Sedangkan untuk kemungkinan ini biasanya ada yang mengacu pada tingkat sering kejadiannya, mengacu pada angka kejadian dalam periode tertentu, atau seperti yang di atas tadi, dia mengkategorikan dalam bentuk acceptable, diterima atau ditoleransi, atau tidak diterima atau sangat tidak tertoleransi lagi. Nah, itu kembali ke sistem atau kebijakan yang berlaku di perusahaan masing-masing. Yang harus dipahami adalah ketika kita telah memiliki matriks risiko, maka dipastikan di perusahaan tersebut menetapkan acceptable risk-nya itu masuk kategori mana.
Contohnya yang tabel 5x5 ada signifikan, tinggi, sedang, dan rendah. Yang acceptable risk yang mana? Apakah hanya yang rendah yang acceptable risk atau yang sedang bisa dikategorikan acceptable risk? Nah, itu kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing. Apakah perusahaan tersebut mau mengambil risiko dengan kategori pekerjaan sedang atau tidak? Nah, itu murni semua kebijakan dari perusahaan teman-teman masing-masing. Tapi dipastikan sebelum melanjutkan proses identifikasi bahaya, teman-teman sudah memiliki kriteria acceptable risk ini di level mana. Itu akan mempermudah teman-teman nanti dalam menyelesaikan IBPR tersebut. Pengendalian risiko. Setelah identifikasi bahaya, identifikasi risiko, kita lakukan penilaian risiko dengan matriks risiko, kemudian kita lakukan pengendalian risiko.